Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Viola. Saya akan mempresentasikan modul kelima geografi, yaitu mengenai udara dan air sumber kehidupan. Pada unit ke-1, yaitu tentang atmosfer sebagai pelindung bumi. Adapun gas penyusun atmosfer adalah sebenarnya gas penyusun atmosfer itu ada banyak, tapi yang biasanya disebutkan itu 6 ini, yaitu nitrogen yang paling banyak, paling besar dengan nama kimianya N2, jumlahnya sekitar 78%, oksigen O2 21%, argon atau air 1%, air H2O 7%, ozon atau O 0,01%, dan karbon dioksida CO2 dari 0,01 hingga 0,1%. Lalu 5 lapisan atmosfer. Lapisan pertama itu lapisan yang paling dekat dengan bumi, yaitu lapisan troposfer. Di lapisan troposfer terjadi peristiwa perubahan cuaca maupun iklim seperti angin, badai, dan hujan. Yang paling bawah di gambar ini. Lalu lapisan kedua itu stratosfer. Di lapisan stratosfer terjadi peristiwa lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet. Jadi stratosfer ini menjaga kita dari sinar ultraviolet, terutama bagi kulit. Yang ketiga itu lapisan mesosfer. Di lapisan ini terjadi peristiwa pembakaran benda-benda langit yang jatuh ke bumi seperti meteoroid. Jadi lapisan ini menjaga bumi kita dari meteor-meteor. Yang keempat itu lapisan termosfer atau disebut juga ionosfer, karena di lapisan ini terjadi pembentukan ionosfer. Di lapisan ini terjadi peristiwa aurora dan pemantulan gelombang suara dan cahaya. Lalu lapisan kelima yaitu lapisan yang paling jauh, yaitu lapisan eksosfer. Di lapisan eksosfer terjadi peristiwa gaya gravitasi yang melemah. Di sana nggak ada gravitasi, jadi tekanan udaranya pun sangat rendah dan nggak ada udara yang bisa dihirup. Jadi di lapisan ini biasanya kita bisa melayang-layang karena nggak ada gravitasi sama sekali, atau lapisan gravitasi sudah sangat lemah. Lalu cuaca. Apa itu cuaca? Cuaca adalah suatu keadaan udara pada suatu saat di suatu tempat yang dapat berubah-ubah setiap saat dan berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Jadi cuaca itu udara yang selalu berubah-ubah dan berbeda-beda di berbagai tempat. Dan unsur-unsur cuaca itu ada 6. Yang pertama angin. Angin ini merupakan gerakan udara mendatar atau sejajar dengan permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat lainnya. Yang kedua, suhu udara merupakan keadaan panas udara pada suatu tempat yang ditimbulkan oleh pancaran sinar matahari atau radiasi yang diserap permukaan bumi. Yang ketiga, tekanan udara. Tekanan udara seperti namanya tekanan udara, berarti dia adalah berat massa udara di atas suatu wilayah. Awan adalah kumpulan partikel air yang tampak di atmosfer yang dapat berupa tetesan air cair dan kristal es. 5. Hujan. Hujan adalah curahan butiran air dari atmosfer sampai ke permukaan bumi, baik berbentuk cair maupun padat seperti es dan salju. Yang keenam itu ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air dalam udara. Itu adalah unsur-unsur cuaca. Yang selanjutnya adalah tentang iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah suatu keadaan umum rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dan dalam waktu yang sangat lama untuk mengalami perubahan. Cuaca sangat mudah berubah, sedangkan iklim itu sangat lama untuk berubah karena dia merupakan rata-rata dari suatu cuaca, dari keseluruhan cuaca. Adapun jenis-jenis iklim ialah sebagai berikut. Yang pertama, iklim tropis. Cuacanya itu hangat sepanjang hari, tidak ada musim dingin dan curah hujannya tinggi.
yaitu di Indonesia salah satunya, karena kita terletak di Khatulistiwa Tengah. Yang kedua itu iklim subtropis. Suhu hariannya dan musimannya lebih beragam dari daerah tropis, curah hujannya dan suhu udaranya sedang sepanjang tahun sehingga tidak terlalu menyengat, tidak terlalu panas. Yang ketiga itu ialah iklim sedang. Iklim ini memiliki kutub yang dingin. Kutub dinginnya itu bertemu dengan udara yang hangat, yang menghasilkan hujan dan salju. Terdapat 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang keempat ada iklim dingin. Iklim ini terletak di kutub utara maupun kutub selatan. Musim dinginnya itu terjadi sepanjang tahun. Di beberapa areanya pun suhunya selalu di bawah 0 derajat Celcius atau sampai membeku. Sebagian tempatnya terdapat salju dan juga es. Unit kedua, mengenai air untuk kehidupan. Ini merupakan gambar dari siklus hidrologis. Nah, sekarang apa itu siklus hidrologis? Oke. Siklus hidrologis atau yang disebut juga siklus air ialah sirkulasi atau perputaran air yang secara terus-menerus dari bumi, atmosfer, lalu kembali ke bumi lagi. Siklus hidrologis ini bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan ketersediaan air yang ada di bumi. Adapun 3 jenis siklus hidrologis ialah 1. Siklus pendek, yaitu air laut itu menguap, lalu terjadi kondensasi, uap airnya membentuk awan, kemudian terjadi hujan dan kembali ke laut lagi. Siklus sedang, yaitu air lautnya menguap, terjadi kondensasi, uap airnya terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan. Hujannya jatuh di daratan menjadi air darat melalui sungai. Ada yang masuk ke danau, kemudian menuju laut lagi. Yang ketiga itu siklus panjang. Air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan tinggi. Jadi uap airnya itu dibawa jauh sama angin sampai ke pegunungan tinggi. Karena saking dinginnya di pegunungan tinggi, jatuhnya pun sebagai salju, bukan air lagi bentuknya. Jadi sebagai salju terbentuk gletser, mengalir ke sungai, ada yang melalui danau, ada pula yang masuk ke dalam lapisan tanah menjadi air tanah, yang selanjutnya kembali ke laut lagi. Lalu apa aja ya komponen-komponen siklus hidrologis? 5 komponen utamanya itu ialah 1. Evaporasi. Evaporasi berarti penguapan. Peristiwa air atau esnya itu menguap karena suhu panas matahari naik ke udara. Yang kedua, kondensasi, proses berkumpulnya uap air dan membentuk awan. Jadi uap airnya itu yang menguap itu berubah menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu rendah dan membentuk awan. Yang ketiga, presipitasi atau jatuhnya butir-butir air dari awan tadi dalam bentuk hujan, salju, ataupun hujan es. Yang keempat itu infiltrasi atau perkolasi, proses masuknya air permukaan ke dalam lapisan batuan melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan, sehingga mencapai lapisan kedap air menjadi air bawah tanah. Di infiltrasi ini dia masuk ke dalam tanah gitu. Yang kelima itu runoff, yaitu air permukaan, yaitu sungai ataupun danau, dan air tanah mengalir keluar kembali ke laut sebagai sumber mata air. Jadi runoff ini air yang tadinya berasal dari air infiltrasi atau perkolasi ini. Unit ketiga, laut sumber pangan masa depan. Ini adalah gambar relief dasar laut. Di laut itu ada bentuk-bentuknya ternyata. Yang pertama itu continental shelf atau dangkalan ya, gambar yang paling pojok kiri ini. Continental shelf atau paparan benua adalah dasar laut yang dangkal, merupakan bagian dari benua yang tergenang air laut. Lalu ada basin itu tuh yang lubuk laut,
merupakan cekungan yang dalam di dasar laut yang bentuknya seperti baskom besar. Lalu palung laut yang paling menjorok ke bawah, itu jurang yang paling dasar, jurang yang dasar lautnya itu dalam, memanjang, sempit dan terjal. Lalu punggung laut, yaitu ambang laut kalau digambar, disebut juga gigir laut, merupakan bentukan pada dasar laut yang menonjol atau naik dan memanjang. Kanan kirinya merupakan laut dalam. Laut dalamnya itu basin dan palung laut tadi. Yang selanjutnya, klasifikasi laut. Ternyata laut itu dikelompokkan berdasarkan letaknya. Yang pertama itu adalah laut tepi. Laut tepi adalah laut yang letaknya berada di tepi sebuah benua atau daratan. Letaknya di tepi benua dan daratan. Contohnya itu Laut Cina Selatan dan Laut Andaman di Asia. Contohnya yang ini. Nah, ini. Dia di tepi. Ada negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei. Itu laut tepi namanya. Yang kedua, laut tengah. Laut tengah adalah laut yang terletak di antara dua benua atau daratan. Biasanya merupakan wilayah laut dalam. Contohnya, Laut Mediterranean yang terletak di antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Serta Laut Merah berada di antara Asia dan Afrika. Kalau laut tepi tadi dia berada di tepi benua atau daratan, laut tengah dia diapit dua benua atau daratan, terletak di antara mereka, dua benua. Yang ketiga itu laut pedalaman. Adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua yang seluruh lautannya dikelilingi daratan. Contohnya Laut Kaspia, Laut Baltik, Laut Mati, dan Laut Hitam. Yang ada di gambar ini Laut Mati, terletak di Israel, Yerusalem ya. Jadi dia benar-benar nggak tersentuh sama air lain. Dia kayak seperti danau. Dia nggak dekat sama samudra, nggak dekat sama laut. Jadi kemungkinan jenis laut pedalaman ini hilang tuh ada karena nggak terhubung sama laut yang besar. Jadi dia menguap, hilang airnya gitu. Lalu masih klasifikasi laut. Kalau yang tadi berdasarkan letaknya, kalau yang ini berdasarkan kedaulatannya. Klasifikasi laut berdasarkan kedaulatan dibagi 3. Yang pertama, laut teritorial. Laut teritorial itu wilayah laut yang membentang hingga 12 mil laut, yaitu sekitar 22 km dari garis pantai suatu negara. Negara memiliki kedaulatan penuh atas zona ini, termasuk wilayah udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya. Yang kedua itu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona laut yang memanjang hingga 200 mil laut atau sekitar 370 km dari garis pantainya. Di zona ekonomi eksklusif ini, suatu negara memiliki hak khusus terkait eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alamnya, bisa ikan, minyak gas, dan lain-lain. Namun negara lain juga memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di atas udaranya, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi sumber dayanya tanpa izin. Kalau di wilayah zona ekonomi eksklusif ini. Lalu yang ketiga itu landas kontinen. Landas kontinen mengacu pada dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial yang membentang hingga 200 mil laut atau sekitar 370 km atau lebih, tergantung pada faktor geologis tertentu. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam di landas kontinen tersebut. Yang selanjutnya ini mengenai konservasi laut. Konservasi laut adalah kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem laut, spesies, dan sumber daya yang bertujuan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan dan keseimbangan lautan dan organisme di dalamnya. Intinya konservasi pasti tentang melindungi, melestarikan setiap spesies, setiap ekosistem yang ada di bawah laut, di bawah air itu. Nah, yang saya kasih contoh ini tentang konservasi terumbu karang.
Ini merupakan gambar ini merupakan teknik restorasi aktif terumbu karang yang biasanya dilakukan oleh spesialis terumbu karang, seperti identifikasi biota lautnya dan transplantasi karang lautnya ini, yang digunakan untuk memulihkan terumbu karang yang rusak atau terdegradasi. Ini melibatkan pengumpulan fragmen karangnya, ditumbuhkan di pembibitan, dan kemudian menanamnya kembali ke terumbu yang rusak. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai udara, laut ini, atmosfer. Terima kasih dan Tuhan memberkati.